pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Oh, beda sama mie yang lain. Gak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Bapak Presiden kita menangani masalah Bapak Presiden Prabowo. Tolonglah masyarakat yang mengalami ketidakadilan ini, Pak. Baik. Sudah 10 tahun kita, Pak. Saya sudah 5 tahun lunas. Sampai sekarang sedikit pun nggak ada niat baik. Ya, 5 tahun kalau kita telat denda berapa persen kali harga itu, harga toko. Saya ruko ya. Sekarang sudah 5 tahun dibiarkan tanpa ada berita, kembalikan uang kami. Korban 5 tahun ini dibiarkan. Kementerian, Pak Presiden, DPR, semua belain kita rakyat. Ya. Sebab di rumah Emak perkumpulan Siok Cinta Damai datangi PN Surabaya tolak pencairan atas penjualan aset Pilot PT Bahtera Sungai Jadine Gunung Anyar, Surabaya. The Royal Indonesia TV, emak yang tergabung dalam perkumpulan Siok Cinta Damai korban keputusan sidang PKPU perkara nomor 72 PDT. Sus PKPU 2022 Peniaga Surabaya Pengadilan Negeri Niaga yang telah resmi menyatakan PT Bahtera Sungai Jedin BSJ yang berlokasi di Gunung Anyar Pilot dan menunjuk 3 kurator diantaranya Ida Bagusadi Harimbawa SH, Nugraha Setiawan SH, serta Dodi Eka Wijaya SH, MH, kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari tahun 2025. Mereka memohon bantuan pada Presiden Prabowo Subianto agar mendapatkan keadilan. Bapak Presiden Prabowo, tolonglah masyarakat yang mengalami ketidakadilan ini, Pak, ujar Siok yang disusul dengan emak-emak yang lain dalam orasinya saat menggelar demo di depan KAN-TPR Pengadilan Negeri PN Surabaya dengan membentangkan spanduk bertuliskan Perkumpulan Siok Cinta Damai menolak penetapan pencairan atas penjualan aset Pilot. Dugaan jual murah merugikan para kreditur. PT Bahtera Sungai Jadine di Gunung Anyar, Surabaya. Jangan zolimi para kreditur. Kedatangan emak ini merasa kecewa terhadap kurator yang kurang transparan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan pengadilan ini kemarin menindaklanjuti terkait surat pemberitahuan dari kurator dari PT Bahtera Sungai Jadin kemarin dari Siok selaku ketua perkumpulan Siok Cinta Damai telah menindaklanjuti surat yang diberikan dari kurator, tim kurator dari tim dari PT Bahtera Sungai Jadin. Jadi pemberitahuan kemarin itu tidak beritahukan kepada para kreditur, hanya sebagian dan kebanyakan para kreditur mengetahui dari orang lain. Seharusnya Siok ini selaku ketua dari perkumpulan Siok Cinta Damai ini harus mendapatkan Membawai 200 orang. ada kami berharap ada tanggapan dari hakim pengawas yang kemarin juga ditunjukkan dan sudah disampaikan kepada
PTSP sini Iya. supaya ditindaklanjuti. Jadi dugaan di dalam penjualan aset Iya. yang telah dipilotkan itu kurang fair. Dan sebagai kreditur dan kurator masih belum pernah diajak duduk bareng, ngobrol-ngobrol bersama. Ini dilelang dengan harga berapa dan kita mengikuti harga pasarnya berapa. Sampai sekarang ini tidak diajak. Tahu-taunya ada info sudah laku, mau dibagi, semua para kreditur disuruh menyerahkan rekening. Nah, ini saya kira kurang tepat dan kurang bagus sebagai kurator untuk menjalankan kewajibannya. Pak, sehingga saya membuat surat. Saya membuat surat. Di sini akan kuratornya tidak menjalankan undang-undang kepailitan. Dia tidak menjual di hadapan umum, di hadapan para kreditur. Dia tidak fair, sehingga kita nggak tahu ya dijual berapa, pembagiannya bagaimana. Nah, ini dia tidak menjalankan kewajibannya, dia tidak terlaksana semua. Iya. Karena itu saya memohon pada hakim pengawas untuk mengambil keputusan penetapan pembatalan penjualan lelang aset PT Bahtera Sungai Jadin. Kurator bilang sudah dilaksanakan, tapi kita tidak tahu, Pak. Tidak ada berita apapun. Iya. Jadi ini patut ketua awasnya dari Pengadilan Negeri Surabaya ini harus mengambil sikap. Kalau enggak, kita akan tindak lanjutin. Ini surat-surat juga saya akan kirim ke aparat di Jakarta, Pak. Kenapa bisa terjadi umpamanya sampai ini kemarin saya ada berita dari salah satu ketua paguyuban PCD, itu dia bilang kalau kemarin tanggal 17 penetapan dari awas sudah turun. Sedangkan saya dapat beritanya, awal kan beritanya ini, saya nggak tahu berita ini kalau ada pencairan, Pak. Nah, ini saya tidak terima dari kurator. Sehingga tanggal 12 saya memberi surat kepada bagian di Ketua Pengadilan Niaga Surabaya. Jadi surat ini saya tidak menerima tiba-tiba ada pencairan tanggal 17 sampai 21. Nah, ini kapan dijualnya? Nah, patut diduga ada yang ketua paguyuban PCD, ada satu orang lagi korban bilang kalau aset ini dibeli Alana mulai dikapling-kapling. Nah, itu kan tidak dibenarkan. Sama dengan mencari mangsa lagi kan? Karena kita belum diselesaikan, dia berani. Nah, semua ada 2 orang itu, Pak. Saksinya ada. Yang bicara saya sudah melihat dikapling. Nah, ini juga kurator kita pertemuan tanggal 13 kemarin. Kurator tidak fair. Karena saya dapat berita dari yang ketua paguyuban itu, dia bilang bayarannya 5%. Akan dicairkan 5%. Setelah itu katanya ada lagi nanti cicil. Tapi kan itu bukan cara begitu, Pak. Kalau penyelesaian sudah baik, Pak, harus langsung dibayar. Satu, kedua, kurator tidak fair dalam penjualan aset budal pilot. Karena itu kan saya tanggal 13 setelah saya terima. Ini saya tidak terima dari kurator loh, Pak. Terima dari seseorang yang bukan korban dari paguyuban. Iya. Siap. Seharusnya Siok ini menerima ini selaku Harusnya saya menerima ketua perkumpulan paguyuban itu. Saya membawa 200 orang lebih. Kenapa dia menyepelekan? Dia memang bilang sama saya, dia mau WA dulu tapi tidak ada WA. Sampai saatnya tiba di rumah surat ini tanggal 13 malam. Tiba di saya. Nah, ini awal pertama kita sudah masukkan laporan ke
hakim ketua pengadilan negeri Surabaya tanggal 12. Setelah saya dapat berita itu saya cepat berpindah. Besok pagi kita Karena surat-surat menyampaikan surat ya. ya, surat dari para korban ini, korban Ya. semuanya yang menolak ini ada di bawah Sebagian saya. ini. Sebagian Ya. ada. Sebagian nanti yang 200 orang saya suruh kirim lagi. Iya. Nanti ada yang siap pos dan kita langsung ke sini. Jadi dengan kejadian seperti ini, Iya. kurator itu patut diduga ya dengan adanya kurang transparan. Kita tidak dianggap, tidak dipublik, diajak duduk bareng. Arahnya mau kemana ini tidak. Tahu-tahunya dijual. Sudah dijual sendiri. Jadi ya ada apa di situ? Patut kita duga, tapi kurator tidak bisa menjalankan sebagai kewajiban negara. Surat ini menjadi pertimbangan hakim untuk membatalkan penjualan aset jualan aset PT Bahtera Sungai Jadi. karena dugaannya jualnya murah menurut informasi ya. Karena kenapa kita bilang murah? Kita dari kreditur tidak diberitahu, tidak dikasih appraisal berapa, dijual laku berapa, kok buru-buru dijual disuruh bagi. Nah, saya dengar juga dapatnya 5%. Jika 5% ini dibayar, harga itu kelanjutannya nggak ada. Kemarin kurator kan kita sudah tanyain, gimana Pak kalau ini dibayar 5%, harga itu kelanjutannya gimana kalau nggak ada asetnya yang ditarik, berarti dapatnya cuma ini. Nah itu kan bahayanya di sana. Kita Ya. antisipasi. Ya, harapan kita dari semua ini cepat selesai dan terbayarkan sesuai yang diharapkan para kreditur. Itu aja Pak. Baik. Supaya tidak bertele-tele, uang kembali gitu loh. Baik. Uang kembali gitu aja. Harapan Iya. itu seperti itu. Jadi gini, Nggak dijual berapa. jika nanti surat kita yang kita layangkan pertama ini dan kedua, hakim pengawas tetap mengeluarkan penetapan pencairan, saya akan melaporkan. Saya akan buat laporan semuanya. Apalagi kemarin saya ke Menkumham untuk PT Bahtera ini yang jadi masalah ini, situsnya tertutup. Nah, kalau situsnya tertutup, berarti itu kan mereka menjual PT ini ilegal. Pencucian uang ini, terang-terangan ini. Kalau saya juga heran, saya tanya Menkumhamnya yang di Jalan Kayun, Pak, kenapa kok situsnya tertutup? Itu kan situs Menkumhamnya punyanya negara. Kok bisa mereka kalau umpamanya nutup? Ya satu. Kalau kedua, kalau mereka tidak menutup, mereka tidak mendaftarkan ke Menkumham untuk legalitasnya, berarti ini proyek ilegal. Karena itu saya mohon pada hakim pengawas untuk membatalkan penjualan aset properti Budel Pilot PT Bahtera Sungai Jadi. Jangan sampai dicairkan. Oke, yang lain? Di jalanan kami sandarkan cita-cita. Ini bukan preman, kita ini masyarakat kecil yang menjadi korban sudah sekian puluh tahun. Ya. Kalau kita terlambat nyicil dendanya, masa ampun, sekian bulan sekian puluh juta. Sedangkan mereka diminta untuk mengembalikan, alasannya ada dan sebagainya. Sampai bertahun-tahun, aset semua disembunyikan. Nah, setelah mereka merasa Sekarang juga nggak ada kejelasan, Tidak ada bangunan, nggak ada bangunan, malah masih tambah. Nah, itu sudah masuk asetnya Sipo atau belum, tapi kita sudah bayar. Kerugian sudah mendekati 100 juta. Ya, harapannya kita harus dari Sipo mengembalikan uang kami. Korban yang lainnya juga keinginan yang sama. Iya. Jadi ini proyeknya PT Sipol Internasional Jaya yang tergabung dalam perkumpulan Cinta Damai juga. Karena saya datangkan juga agar supaya agar
Bapak Presiden kita menangani masalah ini Pak. Kita mohon Bapak Presiden Prabowo, tolonglah masyarakat yang mengalami ketidakadilan ini Pak. lagi teramat banyak Baik. untuk Sudah 10 tahun kita Pak. Saya udah 5 tahun lunas. Sampai sekarang Oi, sedikit hentikan, pun nggak ada niat baik. hentikan Ya, jangan 5 tahun kalau kita telat denda berapa persen kali kami harga itu, harga toko saya toko ya. Sekarang sudah 5 tahun dibiarkan tanpa ada berita, kembalikan uang kami. Korban 5 tahun ini dibiarkan. Kementerian, Pak Presiden, DPR semua belain kita rakyat. Ini bukan preman, ini masyarakat kecil yang menjadi korban sudah sekian puluh tahun. Kalau kita terlambat nyicil dendanya, masa ampun, sekian bulan sekian puluh juta, sedangkan mereka diminta untuk mengembalikan, alasannya ada dan sebagainya, sampai bertahun-tahun, aset semua disembunyikan. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita